Masih bersama saya Vivit Kavi, pemirsa, kembali lagi langsung dari studio VOA di Washington DC. Nah, seperti yang saya janjikan tadi sebelum pariwara, kita akan bertemu dengan seorang penyanyi muda yang mempunyai suara besar dan diakui oleh dunia, khususnya di Belanda. Oh, dia itu mempunyai prestasi yang cetar banget. Dia adalah Donny Vernianto. Dia berhasil menjadi finalis untuk X Factor Belanda. Masa sih nggak percaya nih? Ini dia buktinya. Here is Donny. Me and Mrs. Jones. Kadang-kadang kalau kita tidak punya ekspektasi apa-apa, justru kita mendapatkan yang terbaik, seperti yang dialami oleh Donny Vernianto. Mungkin nama Donny Vernianto tidak terlalu kita kenal, tetapi di negeri Belanda, nama pemuda ini cukup diperhitungkan dalam dunia seni bernyanyi. Yep, Donny adalah salah satu finalis acara kontes menyanyi X Factor di negeri Belanda tahun 2010 saat ia sedang melanjutkan sekolah di negeri kincir angin tersebut. Ditemui di sela-sela kesibukannya tampil di sebuah acara masyarakat Indonesia di Washington DC, Donny berbagi cerita dengan pemirsa. Akhirnya kerja part-time, nyanyi, bantuin teman di band, di beberapa event. Bahkan di Australia pun saya juga selagi nyambi kuliah master, saya juga sempat ikut lomba-lomba karaoke di sana, lomba nyanyi, ngebantuin sempat lulus audisi jadi vokalis jazz band, big band jazz band di Australia. Jadi saya memutuskan untuk ke Belanda karena saya bisa berbahasa Belanda sedikit. Dan sampai di Belanda saya punya teman, mereka bilang, udahlah di sini kalau emang kamu bisa kerja nyanyi, kenapa nggak nyanyi gitu. Tapi memang peluang sangat susah karena terus terang saya bukan orang Belanda. Begitu baru datang sebulan di Belanda, saya lihat di TV ada audisi X Factor. Jadi saya iseng-iseng mau cari teman sebenarnya karena saya tahu proses audisi itu kan ngantri, dan di saat ngantri itu pasti kita akan mendapat banyak teman yang punya hobi serupa. Tapi ternyata nasib berkata lain. Mereka senang dengan audisi saya dan saya tetap lanjut sampai ke bootcamp, sampai ke jury visit, itu adalah sampai ke 20 besar. Bahkan sampai 20 besar pun dari beratus ribu orang saya 20 besar, itu saya masih ngarepin bahwa saya nggak akan masuk gitu loh. Saya cuma oke, cuma pengen nyanyi, oke nyanyi la gitu kan. Kayaknya udah siap mau pulang aja gitu kan. Tapi ternyata tahap demi tahap karena mungkin saya juga nothing tulus, santai banget nyanyinya. Saya cuma pengen having fun, kelihatan gitu loh. Jadi, nih orang mungkin kok santai banget ya, nggak nervous, nggak apa. Ya karena emang saya nggak pengen masuk gitu loh. Ternyata setelah 20 besar, officially hit, satu orang pertama yang masuk 12 besar, itulah saya. Donny mengaku bahwa pada awalnya ia tidak percaya diri karena tubuhnya gemuk. Ik vind de styling. Percaya diri satu isu yang berat buat saya. Terus terang namanya bully itu banyak terjadi dan itu benar-benar menghancurkan kepercayaan diri kamu. Tapi di saat kamu bisa lihat bahwa ada orang lain juga yang appreciate dan respect kamu, keep hanging on that people. Tetaplah attach kepada orang-orang itu karena orang-orang itu yang akan ngebantu kamu gitu. Memang don't judge a book by its cover. Jadi meskipun saya gede, but come on, big guy can sing, right? Saat ini, Donny sedang sibuk bekerja sebagai Duta Budaya Indonesia di Disney World Orlando, Florida. Lewat film ini kami ingin memperkenalkan Indonesian Dreams. Jadi sebuah cerita mengenai keluarga Indonesia yang utuh, yang penuh dengan kebersamaan, saling mendukung. Dan ini diwakili oleh keluarganya Iwan. Mimpi seorang anak muda Indonesia bernama Iwan Setiawan.
Itulah yang dituangkan oleh Iwan ke dalam novel larisnya Nine Summers, 10 Autumns yang kini diangkat ke layar lebar. Film berjudul sama ini baru saja menyelesaikan proses pengambilan gambarnya di kota The Big Apple, kota di mana Iwan menghabiskan 10 tahun hidupnya meniti karir di sana. Jadi ini bukan hanya cerita tentang sukses seorang Iwan Setiawan yang dari Indonesia bisa sampai posisi tinggi dalam sebuah perusahaan multinasional di New York, tapi ini bagaimana perjuangan keluarganya, dan ini yang ingin kami sampaikan lewat film ini. Film yang disutradarai oleh Iva Isfansyah, sutradara terbaik di ajang FFI 2011, mengangkat perjuangan Iwan, anak supir angkot di kota Batu Malang, dalam menembus keterbatasan ekonomi. Ini adalah cerita yang menginspirasi, bukan saja menginspirasi orang untuk bekerja keras, untuk berjuang, atau untuk belajar lebih banyak, tapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kebersamaan. Tak heran kalau film ini pun lantas membidik target penonton dari semua kalangan dan usia agar dapat memetik pengalaman berharga dari perjalanan hidup seorang Iwan. Sekarang kita syuting adegan di JFK. Tokoh Iwan Setiawan sendiri diperankan oleh Ihsan Tarore, pemenang Indonesian Idol musim tayang ketiga. Ya, kalau buat saya itu benar-benar banyak banget yang harus saya dalami untuk memerankan tokoh Iwan Setiawan, karena saya itu harus membedakan acting antara dia dulu masih di Batu Malang terus hingga dia berangkat ke New York, hingga dia 10 tahun bekerja di New York dan dia kembali lagi ke Indonesia. Jadi buat saya cukup berat ya, karena orangnya masih ada. Walau ini adalah pengalaman pertama memproduksi film di New York, diakui Edwin, prosesnya berjalan lancar berkat kerjasama dengan sebuah rumah produksi di Amerika serta dukungan warga Indonesia di New York. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA. Oke pemirsa, tetap di sini di VOA Pop News. Saya akan kembali lagi dengan berita yang menarik tentang siapa lagi kalau bukan Kim Kardashian. Jangan kemana-mana.